Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saya ucapkan dari Garasi Pusat PO Haryanto Ngembal Kulon Kudus. Nah, hari ini sudah hari Kamis ya lor. Ini tepat hari ini sepertinya Bu Yayu udah datang lagi ke garasi karena kabarnya hari Kamis Bu Yayu kembali ke garasi. Oke, nanti kita coba bertanya-tanya sedikit ke Bu Yayu. Ini batangannya sudah hampir jadi. Ini kemungkinan hari Jumat sudah jalan. Oke, cukup sekian dulu. Kita sambung nanti setelah kita ketemu Bu Yayu. Pesan yang ingin Bu Yayu sampaikan kepada mania dan YouTuber yang ada di luar sana yang menonton video ini. Saya berharap untuk para YouTuber mania, mari kita selalu memberikan tayangan dan juga memberikan konten yang bisa mempersatukan para driver-driver baik dari driver bus maupun driver ekspedisi untuk saling kompak, saling bersatu, memberikan motivasi, tidak memecah belah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya Teresia Bekti Rahayu, dipanggil biasa, kadang dipanggil Bu Tere, tapi paling sering, paling akrab Bu Yayu. Saya belajar diri sendiri, soalnya jiwanya tuh saya tuh orangnya pengen tahu, penasaran. Waktu itu ayah saya kan punya usaha angkutan perkotaan, angkutan kota. Itu zaman saya masih kelas 5 SD, ada sekitar 6 unit. Ada armada yang kecil, pendek dan terjangkau kaki saya. Kalau nggak salah itu Mitsubishi Minicab. Nah, itu saya iseng-iseng itu, misalnya kalau mobil baru berparkir kan biasanya posisi gigi masuk. Saya injek kopling loh, mobilnya glondor. Saya tarik koplingnya, mobilnya berhenti. Nah, saya berpikir apakah ini mode kerjanya itu sama kayak motor laki, karena saya juga sudah bisa naik motor waktu itu. Terus saya perhatiin supir saya kalau mau beli bahan bakar bensin kan keluar kota ke daerah Selogiri. Ya kira-kira 5 km dari rumah saya. berarti rumah itu Wonogiri ya? Iya. Jadi dari pertama dia nyalain mobilnya tante, saya lihat langsung gerakan kakinya bagaimana, masukkan gigi, saya praktekkan. Jadi pertama kali saya bawa mobil unit itu Mitsubishi Minicab. Saya nyoba bawa sendiri, tapi masih didampingi sama sopir saya. Kalau sebelum terjun langsung ke dunia angkutan transportasi umum, saya dulu dagang. Ya, di pasar saya dagang grosir, terus agen minuman, segala macam minuman ringan. Mau masuk ke desa-desa, karyawan saya dulu juga ada banyak. Terus pasar Wonogiri kebakaran itu, usaha saya mengalami penurunan drastis. Ya betul, saya terus waktu itu melamar di PT Transjakarta yang waktu itu launching 2005. Ya, masih koridor 1 Blok M Kota, armadanya Hino RD sama Mercy Intercooler. Ya, saya daftar di situ karena terbentur biaya ingin menguliahkan anak saya. Jadi saya terpacu, termotivasi, saya kepingin anak saya itu jadi sarjana semua. Anaknya berapa? Ada 2, cewek-cewek. Busway itu dulu kan operator swasta, tidak menetap satu perusahaan. Saya keluar masuk gitu. Saya kalau di Transjakarta bosen, saya memang keluar, entah itu mocok-mocok wisata atau bawa truk
ekspedisi. Tapi nanti kalau kangen ke Transjakarta balik lagi, alhamdulillah memang masih diterima. Jadi saya track record di Transjakarta itu dari 2005 sampai kemarin saya mengundurkan diri 2020, jadi kurang lebih 15 tahun. Karena saya tidak punya pendidikan yang tinggi, istilahnya saya bukan sarjana, saya gagal sarjana. Dan untuk pekerjaan pengemudi, sopir, maaf bukan karena merendahkan atau apa, kebanyakan lulusan SMA pun kita sudah bisa bekerja. Saya cuma sampai SMA gitu. Dulu kan suami saya bawa pariwisata di Palembang, PO Talenta Mulia. Kadang kalau dia pas tidak punya sarapan supir, dia berangkat ke Engkel, tapi nanti di tengah jalan saya ngikut. Saya bawain batu gitu, pariwisata yang biasanya membawa rombongan Universitas Sriwijaya ya, mahasiswa yang piknik ke Bali. Jadi saya bantu dobelin gitu, karena ngengkel dari Palembang ke Bali kan juga jauh. Itu proses yang nggak mudah. Saya hampir 3 kali itu ditolak. Ditolak sama Mas Rian? Iya, betul. Karena mungkin beliau merasa saya dipandang sebagai wanita mana mampu untuk bekerja di dunia yang keras. Karena kan kebanyakan supir antar kota, antar provinsi kan didominasi oleh kaum cowok-cowok. Ya. Tapi alhamdulillah akhirnya lamaran yang ketiga saya datang lagi, tanpa lelah saya datang lagi, dan kebetulan Mandor Santoso berkenan ngetes saya. Saya suruh bawa armada waktu Hino suruh muter-muter Kudus, dan akhirnya diterima. Saya nangis, saya naik Bumelan yang dari Kudus ke Terboyo itu waktu itu Sinar Mandiri ya. Iya. Saya di dalam bus itu nangis, saya sampai kondektur minta ongkosnya aja nggak berani, saya kasih nggak mau, dikira berantem sama suaminya atau apa gitu. Terus saya pulang dulu, apa kekurangan saya, akhirnya saya waktu itu juga bisa menghubungi beliau, kan punya nomornya. Saya minta waktu, Mas saya minta kesempatan sekali lagi, kalau memang ini tidak diberi kesempatan sekali lagi dan saya memang tidak layak untuk ikut bergabung, ya udah saya nggak anu. Nah ternyata dikasih kesempatan, akhirnya dites. Kalau menurut saya di PO Haryanto itu kita bekerja hampir seperti ikut saudara. Jadi bukan ikut perusahaan yang mengatur kita bekerja yang selalu diawasin 24 jam. Tapi kalau bekerja di sini kita diserai tanggung jawab. Belajar bertanggung jawab untuk bisa membantu mengelola, mengembangkan perusahaan. Di samping itu saya bisa ikut makan untuk keluarga saya. Jadi kita dianggap sedulur gitu. Menurut saya begitu. Kalau saya senang jadi sopir itu karena apa? Sopir itu pekerjaannya kan jalan kemana aja. Orang yang dituju ingin bepergian kan biasanya pakai ongkos, pakai biaya segala macam. Tapi sebagai sopir kita kemana aja tinggal bawa. Terus kalau suasananya pas enak kita sambil nyupir, dengerin musik. Nah, jadi di samping hobi saya juga butuh uang. Nah di situ bisa bersatu, ngumpulnya di situ rasa senang saya. Kalau kita mengalami kendala kerusakan di jalan, ada sedih-sedih karena kita merasa melayani penumpang tidak maksimal. Kan kasihan, penumpang jadi harusnya datang tepat waktu ke tujuan, jadi tertunda mungkin 2 atau 4 jam. Itu yang jadi kendala yang paling sedih, apalagi kalau penumpang itu membawa anak kecil sampai rewel atau kan otomatis kalau mobil trouble AC mati. Anak kecil kalau gerah sumuk pasti rewel, kayak cucu saya kalau sumuk pasti rewel. Jadi saya anggap penumpang saya keluarga saya. Enggak ada batasan apa-apa.
alhamdulillah beliau itu memberi kepercayaan kepada saya bahwa saya mampu memberikan pelayanan yang terbaik untuk para langganan PO Haryanto. Saya sangat berterima kasih, dan kepercayaan itu insya Allah saya pegang amanahnya, saya pegang sebagai suatu komitmen saya. Kalau secara pribadi ya kan ini kita ngomong langsung tanpa berpikir ya, jadi apa yang ada di hati saya. Beliau sosok orang muda, tapi yang berjiwa berpikiran yang dewasa, membawahi ratusan karyawan, bisa menyikapi watak satu dan satunya karyawan dengan secara bijaksana. Ya memang adalah tidak kesempurnaan ini dan itu, tapi menurut saya beliau pemimpin yang baik, yang bijak. Ya sama, kurang lebih sama. Cuman memang saya terbiasa dekatnya dengan Mas Ria. Karena saya divisinya divisi Solo. Jarang berkumpul di Kudus kalau cuman acara tertentu untuk perbaikan. Jadi kurang dekat dengan beliau, tapi setahu saya beliau kalau ketemu saya memang baik dan ramah. Belum, saya baru 6 tahun mengabdi di PO Haryanto, baru ini mendapat batangan. Tetap Sri Kandi. Sri Kandi. Ya. Memang cucu saya ada. Nanti cucu saya namanya di list bawah yang selendang itu, Kadita Datu. Dia inspirasi hidup saya. Segala cinta saya tertumpah di situ. Nanti cucu saya Kadita Datu, saya tulis di selendangnya yang oranye itu. Iya. Atasnya Sri Kandi. Sri Kandi. Ya. Divisi Selatan, yang pasti bukan divisi Kudus. Mungkin Solo Raya atau Wonogiri, kurang tahu ya, tapi memang dibawa ke selatan. Tapi sebelumnya memang di Wonogiri ya? Iya, saya memang dari sono. Banyak sih Mas. Dulu 135, HM 135, 130. Terus berapa ya, lupa saya, dari tahun 2015 sampai sekarang kan 6 tahun ya? Iya, 6 tahun. Udah banyak sekali. Saya berharap untuk para YouTuber mania, mari kita selalu memberikan tayangan dan juga memberikan konten yang bisa mempersatukan para driver-driver, baik dari driver bus maupun driver ekspedisi, untuk saling kompak, saling bersatu, memberikan motivasi, tidak memecah belah. Ya kalau saya memang berharap PO Haryanto menjadi perusahaan bis yang semakin maju untuk melayani masyarakat. Terima kasih sudah mau diganggu waktunya di tengah-tengah kesibukan Buyayu. Di dalam armada. Nah oke teman-teman, jadi seperti penjelasan tadi, di kaca atas itu akan dikasih nama tetap Sri Kandi Reborn. Oke, mungkin cukup sekian dulu video hari ini. Bagi kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.